nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan. Ayo nang, nangis sing nganter nang. Kursi disanter cekin dari baik. Cekingan. Terus kok dia nyanyikan Facebook? Udah kamu di toko. Lagi nunjuin karena ada duitnya ada udah kangen kak. Pokat beda di artis. Ada di artis. Tutup nang. Ayo. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah peraturan yang akan kita buat, yaitu antara guru dengan murid, yang tujuannya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kalian boleh Ayo memilih apa yang kau suka. keinginan kalian Merdeka belajar wujud yang nyata. yang kalian Raih mimpimu juga cita-cita, jangan ragu generasi untuk emas menuliskan Indonesia. apa yang ada di Belajar pikiran Pancasila, kalian, belajar yang akan tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. kesepakatan kelas. Nanti kalian Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan, belajar. kita saling bergandeng tangan. Kegiatan belajar Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter
berapapun, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman.
belajar. Marilah berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik. Oh, alhamdulillah kalau baik. Tapi tadi Bapak dengar Ella Sari berantem dengan Alan, benar? Benar. Oh. Kenapa bisa berantem? Allah nyerang bola, terus Ya. ditendang, terus saya mukul. Oh, jadi Ella mau pinjam bola sama Alan. Terus tidak boleh. Terus Alannya nendang Ella. Iya. Ellanya mukul kembali Alan. Ah. Oh, pantesan Ella jadi marah ya. Iya. Mungkin Pak Guru juga sama seperti itu kalau ditendang. Tapi apakah dengan membuat Alan nangis itu sesuai dengan tindakan keyakinan kelas tidak? Tidak. Ella ingat keyakinan kelas kita kalau kita tidak boleh Tertangkap dengan orang. iya. Pak Guru bukan mau menyalahkan Ella, tapi mau meyakinkan kalau bertengkar itu adalah perbuatan yang tidak Baik. Nah, sekarang Ella mau memperbaikinya. Mau. Jadi Ella tidak boleh Mengulangi lagi. tidak boleh bertengkar, apalagi berantem dengan Oh, Alan. Alan dan teman lainnya. Ya. Ya. Terus sekarang Ella mau jadi orang seperti apa? Baik. Orang baik yang sabar, tidak cepat Marah. Iya. Bisa? Bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Sari. Saya kelas 5 SD. Saya senang sekali ngobrol dengan Pak Guru. Setelah Setelah ngobrol, saya akan selalu bersabar. Tidak cepat marah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif, apa kabar? Baik, Pak. Oh, alhamdulillah kalau baik. Bapak mau tanya, hari ini Alif datang jam berapa? Jam 8. Iya. Alif tahu kan jam berapa kita mulai belajar? Jam 7. Kalau Alif datangnya jam 8 berarti Bapak mau tanya, kenapa Alif bisa datang jam 8? Main HP. Main HP-nya Alif sekarang sudah punya HP. HP baru ya? Oh, pantesan HP baru. Bapak juga seneng kalau punya HP baru. Mungkin sama seperti Alif. Saking senengnya sampai lupa waktu. Emang sampai jam berapa? Jam 12 malam. Oh, main HP-nya sampai jam 12 malam, pantesan. Jadi bangunnya telat. Nah, sekarang apakah datang terlambat itu sesuatu yang baik? Tidak.
apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Oh iya. Berarti kesepakatan kelas apa yang telah Alif abaikan? Disiplin. Alhamdulillah Alif sudah ingat kalau disiplin menjadi salah satu kesepakatan kelas kita. Ya, berarti kita tidak boleh. Nah, sekarang Bapak tidak akan menyalahkan Alif, tapi Bapak mau tanya, apakah Alif mau memperbaiki? Oke, memperbaiki. Sekarang Alif mau jadi seperti apa? Oke, mau jadi anak yang disiplin dengan tepat waktu, karena itu sudah menjadi kesepakatan kita kan? Iya. Nah, kalau sudah Alif mau memperbaiki diri, berarti besok Alif datang tidak tepat waktu dan tidak. Bapak tidak melarang loh Alif main HP, tapi Bapak hanya mengingatkan loh, main HP-nya jangan terlalu lama, tidurnya jangan terlalu malam supaya tidak terlambat ke sekolah. Asal Alif bisa mengatur waktu, terus jadi besok datang tepat waktu. Oke, karena Alif sudah mau memperbaikinya untuk datang tepat waktu, Alif silakan kembali ke kelas. Nama saya Alif Alfian, kelas 6 UPTD SDN 2 Malangsari. Hari ini saya diajak berdiskusi dengan Pak Ing. Setelah berdiskusi, saya sadar bahwa saya harus disiplin sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Terima kasih Pak telah mengingatkan saya untuk disiplin datang tepat waktu, dan saya akan berusaha untuk menepatinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Malangsari 2. Yang pertama, saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu sebagai pengajar di PTD Malangsari 2. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih telah menghadiri kegiatan ini, karena ini adalah merupakan salah satu tugas dari program guru penggerak angkatan 11 yang saya ikuti. Tugas ini saya kerjakan untuk sebagai tugas aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, sesuai dengan zaman, kurikulum juga ikut berubah karena sesuai dengan kebutuhan zaman kita. Nah, karena ada perubahan zaman, ada perubahan kurikulum, jadi ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama itu dari pengajaran ke pembelajaran. Maksudnya adalah dari yang biasanya kita ketahui bahwa pengajaran itu hanya mentransfer ilmu saja, mentransfer pengetahuan saja dari yang kita miliki ke anak. Tetapi dengan pembelajaran kita akan merubah posisinya dari yang tadi guru yang menjadi pusat pembelajaran, kita kembalikan ke peserta didik. Jadi peserta didik itu kemampuannya apa, kompetensinya apa, keahliannya apa, disitulah kita menuntun tumbuh kembang peserta didik kita sesuai dengan bakat dan minat peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Di sini ketika pembelajaran berbasis proyek diharapkan siswa itu dapat belajar secara langsung, secara real, secara relevan. Apa yang mereka pelajari akan teringat di pemikiran mereka, dan itu akan memudahkan anak dalam proses pembelajaran. Kemudian
yang perlu kita lakukan adalah disiplin positif. Disiplin positif itu diantaranya adalah menghormati hak dan menghargai hak anak, komunikasi yang efektif, penguatan positif, pembelajaran dari kesalahan, konsistensi dan ketegasan, dan menjadi teladan yang baik. Ini adalah contoh disiplin kita sebagai seorang guru. Kita harus menghormati anak, apa yang dikehendaki anak. Jadi intinya kita harus menuntun anak ke arah yang dapat menuju ke perkembangan karakter anak tersebut. Kemudian selanjutnya, nah, Bapak Ibu, kita sering menjumpai berbagai masalah tentang anak, dan sesuatu yang dilakukan anak ini tidak terlepas dari motif perilaku manusia. Motif ini adalah dorongan atau alasan yang mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. Saya garis bawahi, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang mereka lakukan itu kemungkinan hanya ada rasa ketakutan untuk tidak melakukan sebuah kesalahan. Jadi karena ketakutan ini mereka mengikuti apa yang namanya peraturan. Jadi mereka menjalani sesuatu itu hanya karena rasa takut. Ini sebetulnya tidak bagus untuk perkembangan anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tindakan anak-anak kita itu yang mereka lakukan, entah itu menurut kita baik atau benar, motivasi selanjutnya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, baik itu berupa materi ataupun ucapan selamat, ucapan hebat. Ini yang mendasari tindakan seorang anak atau tindakan seorang baik anak atau orang dewasa untuk melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya, nah, kemudian motivasi selanjutnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan mereka percaya. Jadi itulah motif yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan atau mengambil keputusan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kebutuhan untuk hidup, kebutuhan rasa sayang dan diterima, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dengan demikian, kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Pada dasarnya, kebutuhan manusia berbeda-beda tergantung dengan situasi, kondisi, dan tujuan yang hendak dicapai. Ketika manusia memperoleh apa yang dibutuhkan, sebetulnya manusia tersebut sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhannya. Ini adalah kebutuhan manusia. Kemudian Ibu, nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Terus terang, saya pribadi itu serba salah, tapi saya usahakan sedang belajar. Posisi pertama seorang guru adalah sebagai seorang penghukum, seperti itu. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau dengan ucapan verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Jadi ketika anak melanggar itu selalu diberikan suatu hukuman, baik itu fisik maupun perkataan. Dan hal ini akan membuat anak selalu merasa bersalah. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru adalah membuat rasa bersalah. Mungkin ketika seorang guru memberikan suatu hukuman, baik itu fisik maupun perkataan, dan hal ini akan membuat anak selalu merasa bersalah. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru adalah membuat rasa bersalah. Mungkin ketika seorang guru pembuat merasa bersalah, anak akan memperbaiki diri
Tapi dampak negatifnya adalah anak menjadi tidak percaya diri nantinya. Nah, yang sering kita gunakan tentunya kepada anak adalah masih yang tadi ibu, mohon maaf. Ya, kata-kata saya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ini adalah posisi kontrol bulus yang dalam posisi membuat bersalah kepada murid seperti itu. Walaupun ini tidak dengan tindakan tapi dengan ucapan verbal. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol bulus sebagai teman. Nah, ada beberapa guru yang memposisikan diri sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid. Posisi ini mengharapkan bahwa murid dapat menerima kita sehingga perilaku kita atau tujuan kita itu dapat tersampaikan kepada anak. Tetapi sisi negatifnya ini adalah adanya suatu ketergantungan siswa akan gurunya tersebut. Kemudian dia akan susah menerima apabila ada pergantian guru karena merasa nyaman dengan guru ini. Itulah posisi kontrol guru sebagai teman yang ada sisi negatifnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Seperti itu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai yang menjalankan pemantau ini selalu menjawab, kamu tahu kan hari Senin jadwalnya apa, pakaiannya apa, harusnya apa. Kamu tahu. Ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Dan posisi kontrol guru yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru melakukan diskusi apa yang dikehendaki murid tanpa mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang seharusnya ada pada kehidupan sosial mereka. Jadi kita memberikan kebebasan murid akan merasa dihargai, murid akan suaranya didengarkan. Ini akan membuat murid menjadi murid yang merasa nyaman di sekolahnya. Kemudian setelah posisi kontrol, kita akan membahas tentang keyakinan kelas dulu, Bu. Keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada sekadar mengikuti rangkaian peraturan. Jadi perbedaannya adalah ketika kita membuat peraturan dengan melibatkan anak, itu anak akan dengan sendirinya mengikuti karena dengan kesadarannya sendiri. Berbeda dengan peraturan yang sudah ada, anak diminta untuk mengikuti peraturan yang sudah ada. Tapi dengan keyakinan kelas, dengan menyusun bersama akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Mereka tidak merasa takut, mereka tidak dan mereka akan mengetahui konsekuensinya dengan rasa senang hati karena mereka tahu bahwa konsekuensi dari segala tindakan yang melanggar kesepakatan kelas itu mereka sudah tahu. Jadi dengan keyakinan kelas yang melibatkan siswa sebagai bentuk apresiasi kita kepada anak, menghargai hak anak sebagai peserta atau warga di Malangsari 2. Kemudian selanjutnya kita tentu sering bertemu dengan masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran yang dihadapi anak. Seperti yang sudah dikemukakan di awal bahwa pada posisi ini ada posisi kita di mana apa sebagai manajer atau pemantau atau penghukum atau
sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini kita menghadapinya. Dan setelah pembelajaran budaya positif, saya menemukan yang namanya segitiga restitusi untuk menangani masalah yang ada pada anak. Di masalah segitiga restitusi ini, kita tidak perlu melakukan hukuman kepada anak, tapi kita mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan langkah-langkah yang pertamanya adalah menstabilitaskan identitas. Jadi ketika ada anak bermasalah, kita ajak ngobrol, kemudian kita ajak ngobrol, terus kita stabilkan identitas anak dari yang tadinya merasa bersalah, yang tadinya melakukan bersalah, kita alihkan, kita dorongkan menjadi anak yang sukses dalam mengendalikan diri dalam melakukan suatu tindakan. Nah, dalam hal ini kita juga bisa membuat pernyataan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita berikan alasan-alasan, kita berikan penguatan-penguatan supaya anak itu kita arahkan supaya jangan sampai melakukan kesalahan lagi seperti itu. Jadi ketika mereka merasa bersalah, kita tidak usah memberikan hukuman, tapi kita akan menguatkan posisi. Mulai manding dari Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak kesalahan, kita kembalikan keyakinan kelas apa yang sudah kita abaikan. Nah, lalu kita ajak anak untuk memperbaiki tindakan yang tadi salah. Kemudian dari situ akan tumbuh kesadaran dari anak. Mudah-mudahan dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode segitiga restitusi, anak tidak akan merasa direndahkan. Sekolah nanti akan mempersilahkan. nanti kalau Ya, Mangga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ke ibu cari nih dari sini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita perlakukan anak itu sedemikian rupa bagaimana anak itu benar-benar diistimewakan oleh kita. Ketika keyakinan kelas itu dibuat, kita juga tidak boleh menggunakan kata-kata tidak atau jangan, karena memang kita benar-benar menjaga mental anak tersebut, karena kata tidak itu meranahnya lebih ke negatif. Kemudian ada budaya-budaya positif, penerapan disiplin positif. Menurut saya ketika penerapan disiplin positif itu diterapkan tapi tanpa pembiasaan, maka hasilnya akan tidak maksimal. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang pertama, pembiasaan untuk ke jangka panjangnya itu yang diterapkan oleh SD Malang Sari itu dua, khususnya bagi diri Bapak itu apa pembiasaannya itu? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, tadi ada posisi-posisi guru, di mana ada 5 posisi guru yang di sini diterangkan oleh Bapak. Nah, khususnya di daerah kita atau di sekolah kita di Malang Sari 2 itu, apakah 5 posisi itu yang paling ideal? Yang paling ideal diterapkan itu yang mana? Apakah semuanya harus manajerial atau semuanya harus pemberi hukuman, atau apa yang paling tepat karena melihat dari karakter sekolah kita dengan masyarakat yang di pedesaan dan yang lainnya. Mungkin itu aja, Pak. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Carini yang tadi sebelum memberi pertanyaan tentunya memberikan sebuah penguatan tentang budaya positif di sekolah kita di PTD Malang Sari 2, tentang pembiasaan positif untuk membentuk karakter jangka panjang. Tentunya untuk jangka panjang akan ada lebih bagusnya, akan ada program terlebih dahulu. Dan untuk menyusun program tentunya harus ada fisiknya,
ada visi sekolah, bagaimana rencana kita dalam mendidik anak dalam katakanlah jangka waktu tertentu, misalkan program 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun, dan program tersebut akan terpampang oleh visi sekolah. Untuk melaksanakan visi sekolah, kita tidak usah muluk-muluk, kita lakukan saja kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif yang kita lakukan setiap hari agar nantinya terpatri, tertanam dalam karakter siswa. Hal yang seperti itu cukup dengan memberi salam kepada guru, saling menyapa dengan teman, kemudian bertutur kata yang lemah lembut, tidak mengeluarkan kata-kata yang verbalnya itu konotasinya negatif. Kita lakukan saja kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut untuk anak-anak kita supaya mereka dalam kesehariannya itu melakukan hal-hal yang positif yang kemudian akan terus berlanjut, diharapkan terus berlanjut sampai mereka menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan berakhlak mulia seperti itu. Kemudian untuk posisi guru sebagai yang 5 tadi, alangkah baiknya kita tetap konsisten dengan sebagai manajer. Kalaupun dalam 1 atau 2 hari siswa itu tidak berhasil kita ubah dari status posisi siswa yang gagal ke posisi yang sukses, sebagai guru kita harus konsisten. Kita usahakan semaksimal mungkin, kita tidak boleh menyerah, kita terus memberi, menuntut kepada anak, menuntut anak, jangan sampai mereka jadi orang yang gagal di masa depan. Jadi walaupun karakter kita sudah ketahui bahwa karakternya sebagai petani dan tentu sudah kita ketahui bersama, bagusnya seperti itu. Kita tetap memposisikan sebagai manajer. Lambat laun mungkin kita harapkan mereka itu hatinya akan terenyuh, tergerak dan menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi lagi, dan diharapkan mereka dengan kesadarannya sendiri berubah menjadi manusia yang lebih positif lagi seperti itu. Terima kasih Ibu, mungkin ada yang perlu dikuatkan lagi dari penyampaian saya tadi. Mungkin karena kita di sini tidak semuanya merasakan guru penggerak, belum ada. Mungkin nanti akan menyusul mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi ada sebagian yang mungkin masih guru manajer itu bentuknya yang bagaimana, sifatnya harus bagaimana, sikapnya bagaimana gitu, atau guru penghukum itu yang bagaimana. Jadi mungkin saya minta nanti ada tindak lanjut dari Bapak untuk mensosialisasikan ke teman-teman semuanya bahwa guru manajerial itu ketika bertindak harus bagaimana. Jadi saya nanti minta PR Bapak nanti sosialisasikanlah ke teman-teman semuanya apa yang dari 5 sikap guru tadi. Mungkin itu aja Pak. Ya, Terima siap. kasih. Karena kebetulan pada angkatan ini saya yang sedang mengikuti pembelajaran, mungkin bagi rekan-rekan yang belum mengikuti, nanti kita sama-sama sharing. Dan kalau menurut modul 1.3 visi dan peran guru penggerak, salah satunya sebagai coaching bagi rekan sejawat, dan mungkin itu dimanfaatkan. Tapi kaitannya di sini bukan untuk menjadi guru, tapi hanya sebagai teman kolaborasi, teman diskusi, sebagai ngobrol. Kebetulan pada angkatan ini saya yang sedang mengikuti pembelajaran, mungkin bagi rekan-rekan yang belum mengikuti, nanti kita sama-sama sharing. Dan kalau menurut modul 1.3 visi dan peran guru penggerak, salah satunya sebagai coaching bagi rekan sejawat, dan mungkin itu dimanfaatkan. Tapi kaitannya di sini bukan untuk menjadi guru, tapi hanya sebagai teman kolaborasi, teman diskusi, sebagai ngobrol bagaimana
posisi guru sebagai seorang manajer kepada siswanya. Terima kasih masukannya. Kemudian mangga ada lagi yang perlu dipertanyakan, mangga Ibu Sipa. Disiplin positif ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, contoh dari disiplin positif itu seperti apa? Contoh positif iya, iya. Contoh disiplin positif. Sebentar. Ditulis dulu. Ya, kita bahas terlebih dahulu sedikit, kita ulas lagi bahwa disiplin positif itu pendekatan untuk membimbing perilaku anak dengan mendukung atau menghormati tanpa memberikan hukuman fisik. Nah, di sini disiplin positif itu yang pertama kita harus memberi penguatan positif kepada anak, nilai-nilai yang positif kepada anak. Contohnya ya tentang kejujuran, menghargai sesama teman, terus kerja keras, empati, gotong royong, kolaborasi itu kita tawarkan kepada anak mana yang harus kita sepakati, mana yang kita harus kerjakan, seperti itu Bu. Dan usahakan dalam memberikan nilai-nilai itu anak yang dapat memahami, yang dapat mudah mereka terapkan, seperti itu. Dan ini salah satu contohnya adalah tadi seperti kebiasaan positif yang tadi, dan caranya ngobrol dengan siswa, nilai-nilai tadi disepakati, itu contoh disiplin positif. Disiplin positif hanya cara pendekatan untuk memberi dukungan kepada anak dalam kegiatannya sehari-hari, seperti itu. Ya, tanpa memberikan hukuman di sini. Terima kasih Ibu Sipa atas pertanyaannya. Mangga. Ya, silakan Ibu Dewi. Ini masih terkait tadi pertanyaan dengan Bu Sipa ya Pak. Ya. Hanya menambahkan sedikit. Mungkin yang dipertanyakan Bu Sipa, contoh realnya yang bagaimana ya Bu ya? Ya. Contohnya itu di SD kita sudah membiasakan budaya positif Bu tiap hari, seperti bersalaman di halaman. Itu salah satu contoh. Mungkin itu saja sih Pak. Itu kan kita berkumpul loh sebelum masuk kelas. Terus dulu, setelah itu bersalaman dengan ibu dan bapak guru. Itu tuh salah satu contoh budaya positif. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Neni sudah menguatkan yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Sipa. Masih ada? Mangga silakan Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menanyakan tentang penerapan segitiga restitusi, Pak. Ya, Karena selama saya menerapkan di sini gampang-gampang susah ya Pak, ya, terhadap murid. Karena untuk menyadari bahwa murid ini bersalah itu susah, maksudnya merasa bersalah untuk dirinya sendiri, membentuk karakter. Karena setiap karakter kan tentunya berbeda-beda, pasti mempunyai bahwa dirinya paling benar. Yang saya tanyakan di sini Pak, bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk Bapak nanti di sekolah ini untuk membentuk karakter anak? Ya. Terima kasih Ibu Tri Anita atas pertanyaannya. Tentunya kita akan kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat seperti itu, Ibu. Jadi apa yang sudah kita sepakati nanti kita tanyakan kembali ke anaknya, seperti itu. Jadi ketika anak akan dipertanyakan kepada kesepakatan kelas yang sudah ada, tentu
tentunya mereka akan ingat, mereka akan sadar bahwa oh iya ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama seperti itu. Intinya seperti itu, kita kembalikan pada keyakinan kelas yang sudah. Nah, tapi jangan lupa juga kita selalu memberikan motivasi, dorongan, kita arahkan kepada hal-hal yang positif dan muaranya adalah kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan kalau menurut saya, kacamata saya di sini, mohon maaf apabila pernyataan saya ini salah, mohon maaf. Jadi apabila ada suatu kesalahan yang dibuat oleh anak, maka yang terjadi adalah yang menangani itu bukan guru kelasnya, sehingga keyakinan kelas yang telah dibuat oleh guru dengan anak itu akan berbeda dengan apa yang ditanyakan oleh guru kepada anak yang sedang terjadi masalah tersebut. Jadi setiap kelas akan memiliki kesepakatan kelas yang berbeda, dan ketika ada permasalahan harus ada masalah, guru kelas yang bertindak, guru kelas yang memberikan penguatan terhadap keyakinan kelas yang telah dilanggar. Dengan demikian maka benang kusutnya akan terurai. Tapi tadi kita harus tetap konsisten, kita tetap istiqomah menerapkan nilai-nilai positif kepada anak. Apapun hasilnya, kita harus terus dicoba. Ya memang yang kita akan pada hal-hal yang positif dan muaranya adalah kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan kalau menurut saya, kacamata saya di sini, mohon maaf apabila pernyataan saya ini salah, mohon maaf. Jadi apabila ada suatu kesalahan yang dibuat oleh anak, maka yang terjadi adalah yang menangani itu bukan guru kelasnya, sehingga keyakinan kelas yang telah dibuat oleh guru dengan anak itu akan berbeda dengan apa yang ditanyakan oleh guru kepada anak yang sedang terjadi masalah tersebut. Jadi setiap kelas akan memiliki kesepakatan kelas yang berbeda, dan ketika ada permasalahan harus ada masalah, guru kelas yang bertindak, guru kelas yang memberikan penguatan terhadap keyakinan kelas yang telah dilanggar. Dengan demikian maka benang kusutnya akan terurai. Tapi tadi kita harus tetap konsisten, kita tetap istiqomah menerapkan nilai-nilai positif kepada anak. Apapun hasilnya, kita harus terus dicoba. Ya memang yang kita bimbing itu adalah bukan benda mati, tapi benda hidup. Karena mengendalikan benda hidup lebih susah dari yang mati. Apalagi kalau ya mereka itu merasa ya. Mungkin satu lagi pertanyaannya, Bapak Wipin Arafis. Untuk sedikit menambahkan dari mendengarkan hasil penyampaian tadi, ya, saudara nggak bertanya, cuma mendengarkan dan menyimak, ya hasilnya alhamdulillah bagus, baik. Karena di SD Malangsari 2, dari mulai masuk sekolah sampai pulang sekolah, mempunyai visi misi, mempunyai budaya, mempunyai adat budaya yang baik, seperti sebelum masuk sekolah bersalaman dan juga agama sebagai seluruh Islam. Kalau budaya agama ya menyatu, nggak beda jauh, seperti semacam kayak doa bersama. Itu di pelajaran agama masuk, di budaya masuk. Ya alhamdulillah, contoh salah satu visi
misi terus karakter yang positif sebelum masuk sekolah dan sudah pulang sekolah. Jadi untuk pertanyaan ribet Bu. Untuk pertanyaan ya alhamdulillah ya ikut setuju saja karena positif. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Wiwing yang telah menguatkan dan memberikan umpan kembali kepada acara ini. Terima kasih sekali lagi waktunya dan mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua. Saya kira kegiatan dari kegiatan saya sebagai guru penggerak yang sedang mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan koreksi selanjutnya, imbal balik selanjutnya kita sambung di ruang kolaborasi sesi di lain waktu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anita dari UPTD SDN 2 Malangsari. Saya rekan dari Pak Mutakin dari UPTD SDN 2 Malangsari, calon guru penggerak angkatan 11. Testimoni dari saya, Pak Mutakin sudah menerapkan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, dan Pak Iing sudah melakukan pembiasaan pada pagi hari dengan bersalaman, juga sudah melakukan pembiasaan sholat duha dan sholat duhur, juga sudah melakukan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Dan semoga ilmu yang didapat selama pembelajaran di CGP Angkatan 11 ilmunya bisa diimplementasikan kepada peserta didik dan semua warga sekolah, dan bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa bersama-sama belajar dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini terima kasih testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.